Halo sahabat portal Kanker Vince, kita berjumpa lagi. Episode kali ini kita membicarakan tentang kanker paru. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Handoko, spesialis onkologi radiasi. Beliau akan berbicara tentang peran dari radioterapi atau penyinaran pada kanker paru. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Halo, sahabat portal kanker dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Handoko, bagian onkologi radiasi dari FKUI RSM. Pada sesi hari ini kita akan berdiskusi tentang kanker paru, terutama pada aspek radioterapi. Ya, jadi pada kanker paru itu seperti kanker pada umumnya, banyak pilihan terapi. Dan umumnya terapi kanker itu selalu multimodalitas, jadi memerlukan operasi, radiasi atau radioterapi, dan obat-obat, kemoterapi, targeted terapi, dan lain-lain. Nah, pada kanker paru, kapan diperlukan radiasi tergantung dari kondisi pasien, seberapa besar ukuran tumor, penyebarannya udah sampai mana. Kalau dia masih terbatas dan tidak bisa dioperasi karena satu dan lain hal, maka tentu saja pilihan terapi berikutnya adalah diradiasi dengan kombinasi obat-obatan, pada umumnya obat kemoterapi. Tapi pada pasien kanker paru yang sudah ada penyebaran pun pada umumnya radioterapi diperlukan untuk mengurangi keluhan. Misalnya pasien ada nyeri akibat penyebaran pada tulang atau ada penyebaran pada otak, menyembuhkan gejala kelumpuhan dan sebagainya, maka radioterapi itu bisa diberikan, tentu saja dengan kombinasi pengobatan lainnya. Pada kanker paru, kalau mau diradiasi tergantung targetnya dulu. Kalau kita radiasi pada daerah paru dan sekitarnya, umumnya kita harus menilai apakah pasien ini, lokasi tumornya ini banyak gerakan, karena kan radiasi itu mungkin memerlukan waktu paling singkat sekitar 3-5 menit selama radiasinya diberikan. Nah, tentu saja kalau tumor berada di paru kan bergerak, sering kita napas, nggak mungkin kan pasien bisa kita minta tahan napas selama begitu lama. Paling orang bisa menahan napas sekitar 20 detik, maksimum 25-30 detik. Oleh karena itu kita nilai dulu apakah ada posisi tumornya itu akan bergerak relatif terhadap pernafasan. Apabila iya, kita lihat lagi pasiennya mampu atau tidak untuk menahan napas. Kalau pasiennya tidak mampu menahan napas, artinya kita perlu mendapat informasi gerakan dari benjolannya di sepanjang fase pernapas. Kalau dia nafas masuk tarik nafas, buang nafas, kita perlu mengetahui gerakannya berapa banyak, dan kita harus meradiasi mengcover seluruh tumor di semua fase pernafasan. Tapi apabila pasiennya kondisinya cukup fit, bisa melakukan radiasi dengan kondisi nafasnya ditahan, maka itu adalah kondisi yang terbaik, karena kita bisa meradiasi dengan volume yang lebih kecil. Jadi kita tidak perlu radiasi. Kalau dia bergerak tentunya volume radiasi lebih besar. Tapi kalau dia bisa tahan nafas, maka kita dengan teknologi yang mutakhir saat ini kita bisa mengontrol, memonitor fase nafasnya dan hanya menyinar, memberikan radiasi pada fase tertentu. Dan tentu saja pada kondisi ini persiapan yang perlu dilakukan ya pastinya harus latihan untuk tahan nafas berulang-ulang, kira-kira minimal biasanya kita harapkan 20 detik atau lebih. Tahan nafas dalam, tahan, dan itu diulang-ulang. Nah, tidak ada persiapan lain yang khusus, tidak perlu ada puasa atau persiapan lain, hanya itu saja. Tapi apabila pasien tidak mampu tahan nafas, maka kita akan lanjutkan dengan radiasi yang seperti biasa, tentu saja dengan lapangan yang lebih besar tanpa ada persiapan khusus. Nah, efek samping dari radiasi kanker paru juga tergantung pada lokasinya. Kalau lokasinya di pinggir, namanya perifer dari paru-paru,
maka umumnya tidak ada efek samping yang terlalu berat. Sebagian kecil paru-paru yang berada di sekitarnya pasti akan kena radiasi. Kadang-kadang pasien bisa merasakan sedikit rasa rangsangan batuknya meningkat. Apabila tumornya berada dekat dengan saluran napas, nah terutama pada kondisi tersebut, radiasi akan ada sedikit sebaran pada saluran nafas. Nah, kadang-kadang itu bisa merangsang refleks batuk. Pasien bisa merasakan lebih sering batuk, kadang-kadang batuknya berdahak, atau kadang-kadang ada sedikit iritasi pada saluran napasnya. Artinya batuknya kadang-kadang kalau paling parah bisa sedikit ada luka kalau misalnya terjadi lecet karena batuk yang berlebih atau karena pasien sedang diradiasi. Untuk efek samping lain, karena paru-paru juga dekat dengan jantung, umumnya akan ada sedikit juga sebaran radiasi pada jantung, tapi umumnya jantung itu cukup bisa tahan terhadap radiasi, dan kita radioterapi yang modern sudah mendesain gimana agar dosis radiasi itu sangat minimal pada daerah-daerah yang tidak diperlukan. Jadi tidak ada efek yang terlalu berat. Satu lagi yang mungkin orang bisa rasakan pada saluran makan. Kalau misal tumornya lokasinya dekat pada saluran makan, nah itu bisa sedikit iritasi. Makannya terasa sedikit mengganjal. Apabila kita radiasi, biasanya itu adalah radiasi pada kelenjarnya. Kita sinar parunya pada umumnya sering kelenjarnya juga positif, jadi kita harus radiasi juga. Nah, radiasi di sana biasanya kena selain saluran makan, saluran napas, bisa iritasi, jadi sedikit mengganjal. Itu saja, yang lain sih tidak ada efek samping akut atau efek samping yang bisa dirasakan selama menjalani terapi radiasi.